Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review EM dari brand yang sangat legendaris yaitu Shure atau Shure. Mereka ngeluarin series Ioniq yaitu Ioniq 3, 4, dan 5. Kali ini kita akan nge-review Ioniq 3 yaitu seri yang paling bawahnya dengan harga kisaran 3,1 juta. Ini merupakan single balance armatur dengan full range. Kira-kira gimana bunyinya? Kita akan bahas. Oke, kita mulai dari spesifikasinya. Spesifikasinya yang pertama tentu saja yang tadi gue bilang, ini adalah single balance armatur. Jadi single BA. Kemudian sensitivity-nya ada di 108 dB, impedance-nya 26 dB, dan frekuensi range-nya ada di 20 Hz sampai 18,5 Hz. Sudah menggunakan konektor MMCX dan dengan berat 20,8 gram atau ya termasuk ringan lah. Nah, yang mereka fokuskan di Ioniq 3 ini yang merupakan line up paling bawahnya mereka, yaitu pertama single balance armatur dengan full range. Ya, maksudnya full range itu jadi satu driver tapi mengcover semua range yang ada dari 20 Hz sampai 18,5 kHz. Kemudian series Ioniq ini menggusung yang namanya Sound Isolation Technology. Sudah support juga dengan wireless teknologi. Jadi Shure juga ngeluarin yang namanya RMCE TW1 yaitu modul untuk wirelessnya mereka. Jadi ini udah siap untuk digunakan dengan wireless. Dan yang menariknya juga, ini sudah support untuk Android dan iOS atau Apple. Jadi sudah ada saklarnya tuh. Jadi kalau misalnya Music Lover punya iOS, tinggal dirubah ke iOS. Kalau misalnya punya Android, tinggal ngerubah ke Android. Dan tentu saja ada mic dan remote control. Nah, sekarang kita akan masuk ke build quality, desain, dan aksesorisnya. Nah, aksesoris yang dikasih itu banyak banget Music Lover. Ya, nih bisa lihat ya, sudah dapat foam, ya tips foam. Ini bukan Comply ya, ini masih yang bawaannya Shure, tapi bentuknya mirip banget sama Comply. Kemudian dapat tips silikon 3 pasang, ada tips busa juga yang warna kuning ini, dan tips foam dari Shure-nya juga dapatnya 4 pasang ya sama yang bawaannya. Cuman nanti pas gue review rencananya gue akan pakai silikon karena gue lebih nyaman untuk pakai silikon. Oke, terus dapat apa lagi nih? Oh, dapat triple flank Music Lover. Ya, tips dengan triple flank. Kemudian dapat alat pembersih nozzle. Kemudian dapat jack 3,5 ke 6,3 mm. Jadi bisa dipakai untuk misalnya kayak mixer atau alat-alat yang pro audio bisa menggunakan ini juga. Terus dapat juga case. Ya, lumayan banget. Nah, itu dari aksesorisnya. Nah, untuk desain dan build quality-nya, kita masuk dari yang paling bawah. Jack-nya menggunakan jack 3,5, 4 pole, jadi ada mic-nya pastinya ya. Gold plated dan straight atau yang lurus. Nah, kabelnya ini kabel bukan braided, kabel yang di sleeve karet plastik ya. Sebenarnya sih nggak terlalu aneh-aneh ya, standar banget. Tapi termasuk cukup tebal untuk ukuran EM. Di atas naik ke splitternya, itu berbentuk Y splitter. Kemudian ada logo Shure di splitternya. Naik ke atas lagi, ada juga remote control dan mic-nya. Remote control dan mic-nya ini ada 3 tombol. Volume up atau volume down. Dan kemudian ada tombol play pause-nya. Ya, dan di bagian belakang dari remote-nya itu ada saklar A sama I. A itu untuk Android, I untuk iOS. Jadi kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi akan support atau akan kompatibel dengan Android atau iOS. Naik ke atas, ini bentuknya sudah over ear menggunakan pin MMCX. Nah, untuk yang Ioniq 3 ini agak unik Music Lover. Kalau Music Lover pernah tahu Shure atau Shure 215 atau yang seri-seri seperti itu kan bentuknya kayak, mungkin kalau gue bilang sih kayak biji melinjo. Nah, ini agak berbeda. Ini bentuknya kayak kapsul gitu dengan angled nozzle. Ada tulisan Shure, kemudian ada tulisan 3, maksudnya Ioniq 3 ya. Kemudian kita bisa lihat drivernya. Ini drivernya kan balance armatur ya, kelihatan di bagian atasnya itu agak bening, jadi kita bisa kelihatan single balance armaturnya, dan drivernya itu langsung nembak ke arah nozzle-nya. Jadi pasti akan jelas banget bunyinya. Nah, untuk nozzle-nya sendiri, Music Lover ini menggunakan nozzle yang kecil. Jadi ingat, ini berbeda dengan
nozzle-nozzle pada umumnya yang nozzle besar kayak misalnya KZ atau TFZ atau yang Moondrop gitu, ini berbeda. Untuk Shure sendiri ini pakai nozzle yang kecil. Jadi kalau misalnya Music Lover mau ganti tipsnya, ini mesti cari yang seperti ini, yang nozzle kecil namanya. Untuk desainnya sih, ini kalau Music Lover mungkin tahu yang over ear dan straight down, ini kayaknya gabungan dari keduanya Music Lover. Shell-nya itu kayak straight down, kayak misalnya Zero Audio, kayak Moondrop Starship gitu. Tapi ini bentuknya over ear, jadi kayak digabung antara straight down dan over ear. Minimal dari shell-nya. Ya, ini unik banget. Kayak dari desain dan build quality-nya sih oke, ini termasuk unik. Jadi kena keunikannya ini, gue berani ngasih poin mungkin 8,5. Jadi ini menarik. Kurang lebih itu dari build quality dan desainnya. Nah, Music Lover, ini kan tadi kita bahas ada mic-nya. Tentu saja Music Lover pengen tahu kualitas mic-nya seperti apa. Nah, kualitas mic-nya itu seperti ini, bisa didengarkan. Ini adalah rekaman mic dari Shure Ioniq 3. Rekaman mic dari Shure Ioniq 3. Nah, bisa kedengaran kan? Cukup detail, cukup clear, jernih, dan powernya juga ada. Ya, gue beberapa kali dengerin mic-mic yang digunakan oleh IM-IM lain, biasanya bunyinya standar-standar aja. Nah, ini lumayan loh bunyinya. Nah, Music Lover, untuk fitting dan sealingnya, sebenarnya sealingnya ini oke banget dan fittingnya juga nyaman. Cuman yang jadi problem buat gue pribadi adalah penggunaannya. Kalau Music Lover sering pakai misalnya IM-IM yang KZ atau mungkin juga Shure yang lama 215 gitu, atau seri-seri yang lainnya, itu kan kita tahu cara makainya tuh gampang, tinggal dilingkarin di kuping terus pasang. Nah, ini karena bentuknya agak mirip straight down dan over ear, jadi gue pribadi untuk cari fitting awalnya atau pemasangan awalnya itu agak-agak kagok gitu, ya. Jadi agak membingungkan. Tapi setelah Music Lover dapet, itu benar-benar fitting dan sealingnya enak banget. Karena memang Ioniq series ini memang dibuat untuk sealing yang enak sekali atau sealing yang sangat kedap. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke sound quality-nya. Sebagai catatan, tips yang gue gunakan adalah tips silikonnya, bukan bawaannya yang menggunakan tips foam dari Shure. Ya, karena gue nggak biasa pakai yang foam. Gue lebih nyaman menggunakan yang silikon. Secara umum, Shure Ioniq 3 ini suaranya itu di kuping gue adalah neutral to warm, ya, tipikal single balance armatur. Ya, dan tentu saja yang uniknya, walaupun single balance armatur tapi full range, jadi semua frekuensi di cover oleh dia. Untuk bassnya ya bassnya balance armatur Music Lover, tight, cepet, punch-nya dapet gitu. Tapi memang bukan yang paling deep, karena memang karakter dari BA biasanya itu bukan yang deep banget, yang rumble-nya sampai bawah banget gitu biasanya. Tapi yang menariknya, dia cepet, attack-nya bagus, dan decay-nya nggak panjang. Untuk mid section-nya, itu kerasa clear, jernih, bersih, tebel, dan intimate banget. Ya, mungkin Music Lover bisa lihat di frekuensi responnya. Nggak ada peak juga, nggak ada yang bikin kita kayak kerasa ada sibilance atau kayak ada capek dengarannya, karena memang di bagian mid dan treble-nya itu termasuk halus. Untuk teknisnya, yang gue notice pertama adalah transient dynamic range-nya ini termasuk yang istimewa. Nah, jadi benar-benar dia bisa menginterpretasi dinamika dari sound, dinamika dari musik itu dengan sangat baik. Kemudian noise floor-nya juga termasuk yang cukup bersih. Jadi cukup black background. Untuk detailnya, clarity-nya, itu termasuk yang bagus menurut gua. Gua bisa dengerin instrumen-instrumen dengan sangat baik. Kemudian separasinya juga bagus loh Music Lover. Benar-benar terpisah antara satu instrumen dengan instrumen yang lainnya. Untuk soundstage termasuk yang bagus, ya. Positioning instrumen juga kita bisa dengarkan dengan presisi. Misalnya yang di kiri luar gitu, atau kanan luar gitu, atau yang di belakang, benar-benar kita bisa bayangkan gitu posisinya. Imagingnya juga kerasanya jadinya luas karena itu. Jadi kerasa 3D-nya. Memang sih bukan yang sangat luas banget gitu ya. Soalnya ini kan biasanya kalau yang luas banget kita bisa dengarkan mid-nya itu agak mundur. Nah ini kan enggak. Tapi efek 3D-nya masih dapat. Nah Music Lover, kesimpulan akhirnya untuk tipe
Shure Ioniq yang paling awal, sepertinya ini bisa dipertimbangkan. Walaupun hanya dengan single balance armatur, tapi ini udah full range. Kemudian dynamic range-nya juga bagus. Mungkin music lover yang nggak kuat pedes-pedes, ini termasuk yang halus, jadi bisa kita dengarkan dengan lama-lama. Oke, music lover, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Tetap music lover perlu audisi sendiri, perlu coba sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gua. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi. Dadah!